Yap, karena susah banget sih. Yang bisa ngasih space di situ ada Fluffy sebagai frontlinernya ya. Karena Dreams ini bakal susah pastinya untuk bisa nahan damage. Basically dia adalah tipikal yang inisiator. Tapi Nea tertabrak sudah, masih bisa mundur dengan adanya Shadow Transition. Terkena kembali damage dan Flicker menuju ke arah satu Tidal Slash. Ditarik dengan Diva Judgment oleh Dreams. Aksi penyelamatanya begitu baik. Dark Knight Force dibuka juga membuat dari Toda kali ini cukup kehilangan vision. Sehingga Malik harus mundur terlebih dahulu. Terkena damage yang dikeluarkan oleh Brass dan juga dari hijaunya. Tapi 4 mains, Flicker menuju ke arah depan. Masih ada Retribution yang dimiliki oleh Nea. Sehingga Purple Buff pun masih rezeki untuk Nea. Darah boleh tipis, tapi Retribution masih standby. Otomatis dengan Purple Buff yang diambil, ini trading yang bisa dibilang cukup oke sih sebenarnya untuk EVOS Legends di arah early gamenya. Walaupun tidak seagresif di game yang pertama. Bahkan kalau kita ngeliat dengan emblem dan item yang bener, masih bisa 1v1 lawan Esmeralda kalau nggak hati-hati. Tapi dari Todak mereka ngambil Baxi ya, jadi pasti early game-nya udah fix lebih agresif. Tapi dengan adanya Baxi ya, ini juga nunjukin bahwa Pakitonya bakal ke EXP, jadi udah nggak flex. Kecuali salah satunya jadi Rom. Jadi roamer, itu juga opsi yang bagus. Karena yang dicari dari Baxia roamer adalah bagaimana pasifnya yang hadir ketika ada hero seperti Esmeralda. Itu yang pertama, udah pastilah regennya bakal kepotong banget. Yang kedua, udah pasti Valentina juga. Karena seperti kita tahu, spellvan dari Valentina itu meningkat jauh banget semenjak terakhir kali dia mendapatkan nerf dari ultimate-nya. Jadi emang ya Valentina sekarang lebih balance dan aku pun lebih setuju. Karena sebelumnya seperti kita tahu kan kalau ultimate dari Valentina tuh punya cooldown sendiri. Dan makanya di cooldown yang sekarang itu lebih menyamakan dari skill apa yang diambil oleh Valentina itu sendiri. Bener banget sih. Sekarang dari Todak mereka juga udah mulai nge-ban semua gold lane ya, sebisa mungkin di limit karena mereka juga udah ada Beatrix. Nah dari EVOS mereka fokusnya lebih ke mid lane karena emang mereka juga udah ada Valentina. Jadi emang kedua tim ini tahu banget dan karena emang semua hero-nya udah ke reveal ya. Karena emang ini hero saking prionya daripada hero yang bisa di-flex mendingan hero ini aja gitu. Valentina sama Beatrix. Oke, tapi pertanyaanku mid laner-nya kayaknya udah benar-benar habis semuanya ya. Kalau mau misalkan main single target, Novaria apakah bakal jadi jawaban yang bagus? Karena sebagai mid laner aku tidak terlalu suka Novaria loh jujur. Aku lebih suka Novaria itu jadi roamer. Karena ada dire hit effect di sana. Dan untuk sekarang mid laner yang tersisa mungkin paling tidak melawan Esmeralda ada Lilia. Tapi Lilia juga akan memberikan satu buah Black Shoes terhadap Valentina. Oh, wow beneran di-pick Novarianya. Mengambil resiko dari Todak Arashi. Ini Novaria mid ya kayaknya. Novaria mid berarti. Kemungkinan besar ya. Atau jangan-jangan Novaria roamer. Novaria Rom terus Baxia jungle. Baxia jungle, mid lanernya kalau begitu? Belum tahu. Lagi disembunyikan. Tapi emang kalau kayak pakai komposisi begini sih masih oke banget ya. Mereka punya potensi buat pick off pagi banget di early game. Semua hero-nya mobile banget. Dan ada burst damage yang cukup kalau emang dari dekat maupun jauh. Kalau memang ada render shot di combo sama Oh iya, sama Astral Echo udah Astral jelas banget Sphere-nya pasti. juga. Bisa langsung dari jauh. Tapi ternyata ada Hellcurt. Aku lebih suka kalau last pick dari Todak itu menuju ke arah Eudora. Karena jelas banget, dengan kehadiran dari Assassin Play dan bahkan ada Kaja sekalipun di sana, ini kayak mempermudah Eudora untuk melakukan deliver damage secara cepat. Karena seperti kita tahu di last patch, Eudora tuh kayak nggak ada animasi skill cast-nya buat sekarang. Dia bener-bener langsung ngeluarin combo 2-3-1, bener-bener langsung keluar pada saat itu. Jadi bener-bener sekarang, ini waktu yang tepat buat Eudora muncul. Tapi kalau tadi Eudora muncul duluan, lawan Hellcurt bisa agak bahaya juga ya. Dan ternyata dibelokin. dibelok. Oke, dari Novaria masih di mid. Wait, apakah ini nggak mengambil resiko? Mengambil Kufra ya? Berarti apakah Baxianya dulu yang bakal jump in ke arah Hellcurt, baru Kufranya yang bakal follow up? Karena seperti kita tahu, kalau misalkan Kufranya tarik revenge duluan ke arah Hellcurt, dia bakal terkena efek silence. Dan hal tersebut akan memperburuk Kufranya karena dia tidak akan bisa melakukan Tyrant Rage. Betul sih, tapi melawan komposisi kayak dari Todak ini, crowd controlnya juga banyak loh. Nggak cuma Tyrant Rage, bisa disokong dengan Shield Unity, bisa dengan Formation menggunakan Pakito juga. Jadi potensinya masih banyak dan kayaknya cukup sih buat membingungkan tim EVOS. Baiklah kalau begitu teman-teman, kita sudah menyelesaikan fase ban and pick game yang kedua, skor sementara 1-0 untuk EVOS Legends. Dan langsung saya kembalikan ke caster-caster yang sedang bersiap-siap untuk bertugas di sebelah sana. Silakan Choji dan Tenten.
Terima kasih Mas Ger ya. Kebetulan saya Aul bukan Tenten nih. Ya, itu ya. Salam kenal dulu nih kalau misalkan nggak tahu. Harus dilurusin dulu ya, betul. Jadi ada Caci dan juga Aul untuk menyaksikan dan juga menemani untuk game kedua kita. EVOS Legends melawan Todak. Yang menurutku menjadi highlight untuk di game kali ini adalah Hellcurt lawan Baxia. Iya, tapi nampaknya di sini harusnya power early dari Baxia sendiri ini benar-benar ditangkis habis-habisan dengan adanya gangguan yang dilakukan oleh Dreams di sana. Yes. Ya kita tahu Baxia ini sering banget, dia mobilitasnya kencang, dia farming juga cukup cepat. Jadi potensi early aggressionnya ini cukup ditutup sih sama pergerakan dari Dreams. Masalahnya menurutku adalah kalau kita ngomongin burst power dari surprise attack, mungkin akan dimiliki oleh Hellcurt dengan sangat-sangat baik. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari aspeknya, Kecolong. Novarianya ngambil ke arah Little Wanderer. Kecuri ya. Iya. Itu lumayan banget loh pasti dari segi levelingnya. Tapi setidaknya tipis-tipis masih terlihat unggul. Walaupun kali ini dari segi emblemnya kita intip. Yes, kita akan melihat dari segi emblemnya terlebih dahulu. Bukan Tenacity, Agility dan juga Season Hunter yang diambil. Dan out of nowhere, untuk daerah bottom lane tiba-tiba ada First Blood datang dari Hellcurt-nya Nea. Gelap Tidak ya? ke arah top lane. Yes, tadi ada Dark Knight Flash juga yang didatangkan membuat posisinya. Ini kalau udah formasi ke knockdown ya untuk di arah early game-nya. Fluffy udah bakal mulai motong-motong dan kalau udah motong-motong kayak gini, ini tandanya satu, rotasinya bakal lebih luas dibandingkan dengan Formase. Tuh, tapi udah mulai ketemu juga ya nampaknya di arah bottom lane, Formase dan juga Fluffy. Tapi Hyujume yang memang selalu terkena dengan adanya poke damage ya dari Martezi dengan asal recall-nya, dia dipaksa untuk mundur terlebih dahulu walaupun menuju ke arah bottom lane, Turtle yang pertama sesaat lagi akan muncul. Yes, dan kalau kita ngeliat dari segi posisinya Nea, ini lagi berada di arah top lane yang sebentar lagi mungkin akan menuju ke arah purple buff terlebih dahulu, baru ke arah Turtle. Mengingat dengan adanya Baxia jungle, mungkin dari segi proses pengambilan jungle-nya akan cukup lama, tapi ternyata kayaknya pengen di-trade sih sama Nea dengan ngambil ke arah orange buff saja yang dimiliki oleh Malik. Yap, karena susah banget sih. Yang bisa ngasih space di situ loh, ada Fluffy sebagai frontlinernya ya, karena Dreams ini bakal susah pastinya untuk bisa nahan damage. Basically dia adalah tipikal yang inisiator, tapi Nea tertabrak sudah, masih bisa mundur dengan adanya Shadow Transition. Terkena kembali damage dan flicker menuju ke arah satu Tidal Slash, ditarik dengan Diva Judgment oleh Dreams. Aksi penyelamatan yang begitu baik. Dark Knight Flash dibuka juga membuat dari Todak kali ini cukup kehilangan vision, sehingga Malik harus mundur terlebih dahulu. Terkena damage yang dikeluarkan oleh Brass dan juga dari Hyujume, tapi Formase flicker menuju ke arah depan. Masih ada Retribution yang dimiliki oleh Nea, sehingga purple buff pun masih rezeki untuk Nea. Darah boleh tipis, tapi Retribution masih standby. Otomatis dengan purple buff yang diambil, ini trading yang bisa dibilang cukup oke sih sebenarnya untuk EVOS Legends di arah early game-nya. Walaupun tidak seagresif di game yang pertama. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi laning power masing-masing tim, EVOS Legends untuk di arah XP lane-nya ini Fluffy sangat mengganggu, bukan karena 1v1-nya, tapi karena cutting lane yang terus dilakukan. Sementara kalau kita ngeliat ke arah top lane, ini dari tadi kedua belah pihak marksman masih belum banyak yang dimanja ya, karena kita sering sekali melihat roamer masih berkeliaran di arah mid lane dan juga turtle lane tadi. Ya karena Turtle di bawah ya. Yes. Dan balik lagi kita tahu Pakito bahkan ke Uranus aja dia bisa nembus damage-nya, apalagi ke arah Esmeralda. Tapi Tyrant's Revenge ini diblok kembali dengan ada Nea dan bahkan Dreams bahkan coba dipaksakan, tapi Malik, what are you doing? Terlalu dalam nampaknya sehingga menjadi pertukaran yang tidak adil. Sesosok jungler dari Todak harus dipunish. Hanya untuk roamer. Hanya untuk roamer, Malik rela masuk ke dalam base turret, pulang ke base tanpa recall. Hanya untuk seorang roamer. Menurutku ini agak-agak merugikan sih untuk teman-teman dari Todak. Tapi setidaknya untuk di arah mid lane, ternyata masih ada sedikit skirmish yang terjadi. Dengan Hyujume tersisa tinggal 1 bar HP saja. Sementara untuk di arah bottom lane, laning masih cukup oke. Tapi mungkin aku akan ngebahas bahwa tadi Nia sempat juga menggunakan dead listingnya. Tapi ternyata dia agak sedikit miss yang ngebuat HP dari Malik itu tadi nggak berkurang dengan cukup drastis. Makanya tadi cukup lama juga untuk numbangin dia di dalam base star. Tapi udah mulai ada sedikit pergerakan dari Formase. Yap, Formase tertiban dengan ada Falling Star Moon untuk kali ini. Harus mundur terlebih dahulu dan bahkan 4 player dari Todak dipaksa untuk mundur. Fluffy? Ada sebuah Astral Echo curian dan Formase dipegangin terus-menerus, dijogetin oleh standard dash dari Fluffy sehingga Formase harus terpunish untuk kedua kalinya dan Turtle-nya pun harus dipaksa reset terlebih dahulu. Yes, membuat teman-teman dari Todak pun mundur dan Malik akan mengambil ke arah purple buff-nya terlebih dahulu. Sementara itu, Nea lihat bagaimana dia fokus sekali untuk langsung mengamankan Turtle yang kedua yang ada di menit ke-5.
Bagi kedua belah pihak menurutku dari segi objektif ini masih belum kelihatan siapa yang bakalan mendominasi. Tapi dari segi team fight apalagi lihat di arah bottom lane Formase sudah mulai dihimpit oleh 3 player. Bahkan ditarik dengan Dreams membuat killing spree pun didapatkan oleh Nea. Wow, ini cukup Kalau untuk item pertamanya ya, kalau nggak Blade of Despair, Blade of Heptasis. fantastis. Begitupun juga dengan Ayumi yang mungkin saja untuk item pertamanya juga menuju ke arah Blade of Heptasis. Nah, menurutku itu bakalan jadi ada sedikit chance untuk posisi bisa berubah nih. Kan sekarang lagi dipegang oleh EVOS Legends. Tergantung dari marksman-nya. Yap, tapi Marksman dari tadi anteng-anteng aja ya, Iya. nggak terlalu banyak ada fight di area gold lane. Sedangkan objektif yang sudah diamankan oleh Nea dengan adanya outer bottom turret yang berhasil untuk dihancurkan. Bakal coba untuk ditangkal aja nih inner turret dan bahkan terjadi adanya solo pick up kembali dan Formase gak bisa bertahan. Terkena damage yang cukup besar dan bahkan kali ini keuntungan besar kembali terjadi walaupun Malik mencoba untuk melakukan adanya sedikit invasi ke arah jungle yang dimiliki dengan retribution tapi Ayumi tersalah pick up di arah top lane dengan adanya Brands yang dimiliki. Astral Echo dibuka, mereveal keberadaan teman-teman dari EVOS Legends tapi lihat Hijume bertahan sekuat tenaga dengan adanya Arcane Shade dan Shadow Strike tapi ditabrak lagi dan bahkan Ashi one last hit dan Brands berhasil menjadi eksekutor sehingga 2 player dari Todak berhasil dihilangkan begitu mudah dan Malik menjadi player selanjutnya yang harus ditumbangkan dengan double kill yang diamankan oleh Brands. 2 kali berturut-turut menurutku ada pertukaran yang tidak wise diambil oleh Malik dengan yang tadinya mengincar ke arah Dreams pertama. Yang kedua ini mengincar ke arah Purple Buff. Tukernya sama apa? Ashi tumbang, Malik tumbang. Yang ngebuat gap level udah kelihatan sangat signifikan. Inner turret hancur. 3 level perbedaannya ditambah lagi dengan inner turret yang dikatakan oleh Aul dihancurkan oleh Nea juga gitu loh. Jadi ini slow but surely kayak EVOS Legends tuh udah mulai apa ya, mengambil ataupun memakan perlahan demi perlahan objektif dan juga team fight power yang dimiliki oleh Todak. Lihat bahkan dari segi kill point pun ini 8-1 dengan perbedaan net worth di 7 menit pertama di angka 5.000 Ini gold. Neanya udah punya Malefic loh. Neanya udah punya Iya. Malefic nantinya. Maupun Malik ataupun Ashi sekalipun yang ada di depan itu bakal ditabrak aja. Tapi Turtle yang ketiga sekarang setup sudah mulai dilakukan oleh Malik. Sebagai garda terdepan juga pastinya untuk Todak di teror terus-menerus. Tapi retribution kembali terjadi dari Malik yang on point sehingga Turtle bisa diamankan. Tapi Fluffy kali terjadi double jab di arah belakang dan Dragon Flows dengan adanya sebuah targeting yang begitu baik dari Nea sehingga Ayumi tanpa adanya escape ability karena flickernya pun masih dalam keadaan cooldown menjadi target yang optimal dan menjadi pick off yang sangat-sangat mahal untuk EVOS Legends. Masalah itu tadi Ayumi masuk sendirian kan dia dari Samping arah dia. top lane, yes. Nggak ada yang bisa nge-cover juga, Ashinya juga udah tumbang duluan. Yang ngejaga mentok-mentok Malik. Malik yang lagi sibuk bikin turtle. Formase-nya itu tadi bersembunyi di arah rumput. Sebenarnya niatnya bagus untuk bisa minimalisir hero-hero damager dari EVOS Legends. Tapi ingat ini Formase sudah kalah 4 times. Baik. Ya, yang ngebuat jadi item powernya pun masih belum signifikan gitu loh. Kalaupun pengen melakukan ganking, itu butuh burst banget sih. Untuk bisa in and out dengan gampang ya udah tinggal team fight prolong yang dibawa dengan draft pick oleh Todak. Bahkan lihat aja dari itemnya, ini untuk durability power Formase itu baru cuman punya steel leg plates. Sisanya ada Hunter Strike dan juga adanya 2 dagger, tapi ya menurutku masih belum banget ini dari segi power. Tentu saja. Begitupun juga dengan Novaria yang baru enchanted talisman. Oke, dan again Malik ketarik dengan adanya sebuah Divine Judgment, melarikan diri dengan Tower Terrace Puissance yang sudah di pop up menjadi sebuah ancaman yang cukup berarti dan udah mulai di-trigger juga nih stiker-stiker kelas. Tapi Formase masih mencari posisi terlebih dahulu untuk melakukan adanya surprise attack di dalam satu buah rembutan. Ya, lagi-lagi oke. Jab dengan pasif yang penuh. Mungkin akan bisa memberikan sedikit bengkok HP lah kepada Brands ataupun Nea. Tapi kalau udah ketemu Fluffy, menurutku mending mundur sih. Dengan power dari Fluffy yang dari tadi juga udah oke banget. Bahkan Asis sudah menyentuh ke angka 6. Membuat power dari Fluffy dari segi durability ya. Ini udah cukup keras. Sementara Hijume juga dari tadi, ini sebenarnya silent assistant dari tadi. Main Arcane Shade aja di belakang, ngasih sisi sedikit demi sedikit. Tapi udah berkumpul kan dari segi asisnya di angka 5. Mungkin yang paling berbahaya untuk sekarang ada di Brands justru menurutku dibandingkan dengan Nea. Yap, tapi Falling Star Moon udah langsung memisahkan peperangannya di mana Ayumi harus mundur dan Ashinya pun tertangkap sendiri di depan sana terkena damage yang cukup besar dan Ayumi berhasil kembali di take down dan bahkan Malik satu hit terakhir lagi dan bakal dengan adanya Fluffy yang langsung dive ke dalam satu inner turret. Satu hit terakhir masih bisa bertahan tapi unstoppable. Datang dari Brands membuat 31
player dari Todak berhasil untuk dihilangkan dan menjadi free lord untuk EVOS Legends. 13-1 ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh EVOS Legends hingga menit ke-10 di game kedua kali ini. Menurutku yang paling fatal dari Todak adalah damager mereka tidak punya space untuk melakukan engage, apalagi dengan formation yang lagi dan lagi tumbang di menit ke-10 kali ini. Membuat damager mereka secara efektif, itu tuh sebenarnya tinggal Novaria, tapi baru diomongin. Tumbang lagi. Iya, karena balik lagi udah gelap. Iya. Dia susah banget untuk kabur, apalagi kalau ditempelin Hijume ini. Dia kena efek terrifying, dia galau. Ya. Terus kalau ditempelin Fluffy dia kena slow pastinya. Dan ini maksimal banget untuk Nea dan juga Bransa sebagai eksekutor mendeliver damage dengan optimal. Apalagi dengan setup dari EVOS Legends ya yang menurutku rusuh banget nih. Ada Falling Star Moon, ada Divine Judgment gitu loh. Jadi itu seakan-akan nggak cuma frontline aja yang agak susah untuk dihadapi oleh Todak. Karena item defense-nya kurang, tapi juga karena backside-nya gitu loh. Yang ngebuat Ayumi nggak ada space, Marzi nggak ada space ya. Terus yang ngasih damage siapa? Baxia pun untuk sekarang ya, menurutku powernya itu mirip-mirip dengan Balmond. Early-nya oke, masuk arah late game, bisa ditahan banget. Oke, dan ini juga cukup sulit ya pastinya untuk Todak sendiri. Karena maupun itu ada frontliner dan juga backliner itu diacak-acak dan dipisahin perangnya. Tapi di Fajar berkali terkena maju sama Ashi. Dengan adanya sebuah Titus Revenge menjadi sebuah balasan. Tapi nampaknya Ayumi pun terjebak. Gak bisa bertahan terlalu lama, 3 player dari Todak berhasil untuk dihilangkan. Satu wave minion bakal dihantarkan ke dalam satu base turret di arah middle. Ditabrak lagi dari Falling Star Moon dan bahkan dari Todak masih. Kali ini kembali kepada gamenya di mana 4 base kembali harus dihilangkan untuk ke-6 kali dari Killing Spree diamankan. Base-nya cukup terekspos dan menjadi milik dari EVOS Legends. 2-0 is real. Permainan macan putih yang langsung saja mengkerok-kerokan sang